Pesona si gadis desa, episode 197 dengan judul Menggugah Selera. Selamat mendengarkan. Wangi sekali. Apa yang sedang kau masak, Luri? Tanya Lucy sambil membawi aroma masakan yang begitu menggugah selera makan. Dia dan suaminya baru saja sampai ketika aroma enak ini membahana memenuhi semua sudut rumah. Aku memasak makanan kesukaan kakak, jawab Luri sembari tersenyum lucu melihat kakaknya yang terus menelan ludah. Tidak salah dia memutuskan untuk membuat masakan makanan ini karena tamu yang ingin dia jamu terlihat begitu tidak sabaran ingin segera mencicipi. Tahu saja kalau kakak sedang sangat ingin memakan makanan ini, sayang. Terima kasih ya, kau baik sekali. Sama-sama, Ibu Hamil. Luri dan Lucy kemudian terkekeh lucu setelah berkata seperti itu. Lalu setelahnya mereka lanjut mengobrol sambil menunggu makanan selesai dimasak. Saat Luri sedang asik menggibah dengan sang kakak, ponselnya yang berada di atas meja berdering. Dia lalu melihat ke arah jam, kemudian tersenyum setelah tahu siapa yang menelpon. Sepertinya ada yang sedang senang karena pangeran berkuda putihnya menelpon. Ledek Lucy saat mendapati adiknya yang terlihat begitu semeringah, begitu ponsel miliknya berdering. Dan tentu saja Lucy langsung tanggap penyebab adiknya jadi seperti ini. Kakak, sahut Luri tersipu malu. Yang menelpon itu Kak Vedo, bukan pangeran berkuda putih seperti yang kakak maksudkan tadi. Iya ya, kakak tahu kalau Vedo yang menelpon. Sudah sana angkat dulu, nanti dia kebakaran jenggot kalau kau tidak segera menjawabnya. Lalu masakan ini bagaimana? Biar saja dulu lah kak. Tunggu setelah aku selesai memasak, baru aku akan menelpon Kak Vedo balik. Dia pasti bisa mengerti. Namun sayang, sepertinya Vedo benar-benar tak mengizinkan Luri untuk menunda waktu mengangkat panggilan darinya. Lucy yang melihat hal itu pun segera memaksa Luri berhenti memasak, kemudian berinisiatif untuk menggantikannya. Karena jujur, air liur Lucy sudah hampir kering gara-gara tak sabar ingin segera menyantap makanan yang tadi dibuat oleh adiknya. Halo Kak Vedo, maaf ya sedikit lama mengangkat panggilan darimu. Aku sedang memasak tadi, ucap Luri sambil mengelap keringat di keningnya. Dia kini tak lagi berada di dapur, melainkan berada di halaman belakang rumah. Biar lebih nyaman saja. Oh, sedang memasak ya? Aku pikir kau hilang kemana, sayang? Sahut Vedo dari seberang telepon. Sekarang kau sedang apa? Lelah tidak? Sebelum menjawab pertanyaan Vedo, Luri menggerakkan satu jari ke depan mulutnya untuk memberi kode pada seseorang agar jangan datang mengganggunya dulu. Dan orang itu adalah Nania. Ya, adiknya saat ini tengah menguping pembicaraannya dari samping pintu. Jika kalian penasaran dari mana Luri tahu kalau Nania sedang menguping, jawabannya adalah karena Nania menguping secara terang-terangan. Aneh bukan? Tapi sekali lagi itu adalah Nania. Sayang, kenapa diam saja? Kau masih ada di sana kan? Iya kak, aku masih ada di sini, jawab Luri. Kau sedang apa kak? Masih di kantor atau sudah pulang ke rumah? Sebenarnya aku sudah sangat ingin pulang ke rumah sayang. Tapi pekerjaan di sini seakan melarangku untuk pergi. Sepertinya malam ini aku akan lembur. Lembur lagi, kaget Luri. Ya ampun kak, begadang itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kurang-kurangilah bekerja di malam hari. Kasihan ginjal di tubuhmu. Mereka juga butuh istirahat setelah seharian penuh bekerja mengolah makanan yang kakak makan.
Harta tidak akan pernah cukup jika terus dikejar, Kak. Akan tetapi harta yang sudah kakak kumpulkan tidak akan berarti apa-apa jika tubuh kakak sudah tak sehat lagi. Sesekali masih bolehlah, tapi jika terlalu sering aku sarankan lebih baik jangan. Mau jadi seperti apa nasibku dan nasib anak-anak kita nanti jika setelah menikah kakak malah sakit-sakitan? Memangnya tidak kasihan? Setelah berkata seperti itu, Luri jadi malu sendiri dibuatnya. Dia tanpa sadar telah menyebut dirinya sebagai istrinya Vedo. Dan rasa malu di diri Luri kian bertambah saat Vedo mulai menggodanya. Oh, jadi kau mengkhawatirkan aku karena tidak mau aku sakit-sakitan setelah kita menikah? Ya ampun sayang, kenapa kau manis sekali sih? Aku kan jadi semakin mencintaimu. Ah, ya ampun hatiku. Sepertinya di dalam sini ada banyak bunga yang sedang bermekaran sayang. Bagaimana ini? Kak Vedo, sudahlah jangan menggodaku lagi. Tadi itu aku tidak sengaja mengatakannya. Tolong kau jangan menggodaku lagi, ya. Bujuk Luri mencoba menghentikan Vedo agar jangan berkata aneh-aneh. Dadanya jadi berdebar-debar dan wajahnya terasa memanas. Luri salah tingkah. Sengaja atau tidak sengaja yang penting kau adalah istriku. Oh, tidak. Yang benar itu adalah istri dari anak-anakku. Benar kan? Pasti benar lah. Luri sudah tidak tahu harus bagaimana lagi cara menghentikan Vedo yang terus saja membualkan kata-kata manisnya. Dia sampai tersipu sendiri ketika Vedo memanggilnya dengan sebutan istri manis. Andai saja bisa dilihat, saat ini di dalam perut Luri ada banyak sekali kupu-kupu yang sedang berterbangan ke sana kemari. Dan hal ini membuatnya merasa sangat tergelitik. Kak Vedo, sudah hentikan. Kalau kau tidak mau diam, maka aku akan mematikan panggilan ini. Pilih yang mana? Tanya Luri sambil memegangi wajahnya yang terasa begitu gerah. Aneh, padahal Vedo hanya menggodanya dari balik telepon. Tapi reaksi Luri sampai seperti ini. Menggelikan sekali. Hahaha, kau malu ya? Pasti sekarang wajahmu sudah sangat merah. Ya kan sayang? Astaga kak, ya sudahlah sebaiknya aku matikan saja panggilan ini. Jangan. Iya, aku janji tidak akan menggodamu lagi. Ternyata istri manisku ini bisa merajuk juga ya. Baru tahu aku. Luri tersenyum. Dan sedetik kemudian dia kembali dibuat salah tingkah oleh perkataan Vedo yang mana membuat Luri langsung mematikan panggilan dalam kondisi wajah merah padam. Sayang, aku merindukanmu. Sangat-sangat merindukanmu. Tunggu aku ya. Besok aku akan langsung memeluk dan menciummu sampai puas begitu sampai di Shanghai. Jangan lupa kenakan pakaian yang manis ya, supaya aku semakin tergila-gila padamu. Oke sayang? Setelah panggilan terputus, Luri tak langsung pergi dari sana. Dia malah menggigit bibir bawahnya sambil memandangi layar ponsel yang sudah menggelap. Luri yakin kalau setelah panggilan ini terputus, Vedo pasti langsung menertawakannya. Secara, pria itu kan sangat usil. Jadi bisa Luri pastikan kalau itulah yang sedang terjadi di diri Vedo sekarang. Kau ini kenapa pintar sekali membuat dadaku berdebar kencang sih kak? Istri manis, ya ampun, gumam Luri sambil menepuki pipinya sendiri. Ketika hati Luri sedang berbunga-bunga setelah mengobrol dengan Vedo, datanglah Nania yang muncul sambil bersedekap tangan. Adiknya itu menatap Luri dengan pandangan yang sedikit aneh, membuat Luri jadi salah tingkah karenanya. Kau kenapa, Nania? Kenapa menatap kakak sampai seperti itu? Tanya Luri penasaran.
Sebegitu senangnya ya Kak mengobrol dengan Kak Vedo sampai-sampai tidak sadar kalau wajah Kakak sudah sangat memerah seperti kepiting rebus. Aku jadi penasaran sebenarnya apa sih yang tadi kalian obrolkan? Sepertinya asik sekali, cecar Nania penuh selidik. Nania, Kakak dan Kak Vedo hanya berbincang biasa saja kok. Sungguh. Dan penyebab kenapa wajah kakak bisa jadi semerah ini karena kakak masih merasa gerah setelah memasak di dapur. Pikiranmu kenapa aneh sekali sih? Sahut Luri mencoba untuk mengelak dari cecaran pertanyaan Nania. Bisa gawat jika Nania tahu kalau Vedo memanggilnya dengan sebutan istri manis. Adiknya ini pasti akan terus menggodanya habis-habisan. Benarkah? Kenapa aku tidak percaya ya kak? Cecar Nania lagi sambil memicingkan mata. Takut obrolannya dengan Vedo bocor ke Nania, dengan cepat Luri pergi melarikan diri dari sana. Dia pergi menuju dapur di mana kakaknya sedang menggantikan tugasnya memasak. Sedangkan Nania, gadis itu sampai tercengang heran melihat sang kakak yang kabur secepat kilat. Dan hal ini malah membuat Nania menjadi semakin yakin kalau Vedo dan kakaknya telah membicarakan sesuatu yang cukup panas. Awas saja kau Kak Vedo, berani sekali ya kau meracuni pikiran kakakku yang masih polos itu. Geram Nania. Setelah itu dia memilih untuk menyusul kedua kakaknya di dapur, mengabaikan kekesalannya terhadap pria Jepang itu.